kekeliruan dari masyarakat umum yang menyebutkan kucing yang berjenis kayak Persia itu kucing Anggora, padahal itu bukan. Nah ini umurnya Ya. berapa Kak kalau Kenzo Umur sendiri? Kenzo ini sekitar 2,5 tahun ya. 2,5 tahun. Tapi kan kalau di tempat aku udah ada kucing duluan nih Mm-mm. sebelum si Miko namanya datang. Itu berantem gitu juga Iya. Kak. Nah itu gimana? Iya. Apa harus dipisahin dulu Kak atau gimana? Terlalu mengikuti, tapi setahu saya itu Savana salah satu kucing yang termahal juga, Savana. Halo Sobat Kupas, balik lagi bareng gue Rena Mita di acara Kupas Podcast. Nah Sobat Kupas, kali ini gue akan ngebahas tentang all about kucing bersama dengan pecinta kucing Lampung. Komunitas pecinta kucing Lampung di sini udah ada ketua. Iya, Iya ketua benar. umum. Kak Gilang, Gilang, betul. benar. Apa kabar Kak Gilang? Alhamdulillah baik. Nah Kak, kita kan kalau ngomongin kucing ya, Iya. hampir di setiap rumah tuh punya kucing Iya, dan rata-rata. peliharaan, kalau nggak kucing, kalau nggak anjing gitu kan. Iya. Ya nggak sih? Benar. Kita mau nanya, sebelum nanya ke kucingnya, kita mau nanya ke komunitas Kak Gilang dulu nih. Oke. Pecinta kucing Lampung. Lampung gitu. Itu berdiri sejak kapan sih Kak? Oke, pecinta kucing Lampung ini sendiri berdiri di bulan September pada tahun 2013. Sudah lama Kak, berapa tahun itu? Sudah sekitar 8 ya. 8 tahunan. Iya, 8 tahunan. Anggotanya berapa tuh sampai sekarang Kak? Untuk anggota sendiri secara keseluruhan di luar pengurus sudah banyak lah ya. Karena kita menaungi juga di sosial media. Jadi untuk yang terdata sendiri belum kita pastikan berapanya. Udah banyak lah intinya, kalau untuk pengurusan sendiri sekitar 15 sampai 20 orang. Tujuan komunitas ini apa nih Kak? Jadi untuk tujuan pertama nih dari kumpulan pertama, para pecinta kucing ini atau cat loversnya ini kan kumpul-kumpul dulu nih iseng gitu kan, karena pada waktu itu belum ada komunitas kucing itu sendiri. Jadi setelah kumpul ternyata antusiasme dari orang-orang atau cat lovers itu ya lumayan. Jadi pada saat itulah dibentuk, kenapa enggak kan dibentuk komunitas, karena orang-orangnya juga kan banyak yang memelihara kucing. Nah disitulah dibentuknya komunitas ini, gunanya untuk sebagai tempat atau bisa saling bertukar pikiran atau tukar informasi mengenai kucing kesayangan mereka masing-masing gitu. Jadi ada tempat untuk bertanya. Oh, jadi kegiatannya apa aja tuh Kak? Kalau boleh tahu, misalkan nih kumpul misalkan atau ada jadwal kumpulnya atau gimana tuh Kak? Jadi untuk acara gathering kita atau kumpul ini biasanya kita adakan di setiap minggu di pukul 4. Tempatnya itu berada di Pekor ataupun di Taman Gajah atau di Stadion Pauman. Jadi setiap minggu itu pasti kita pindah-pindah tempat karena biar nggak bosen gitu loh. Tapi untuk sekarang karena kondisinya seperti ini ya, sementara ya terpaksa kita untuk vakum dulu sementara gitu. Nah, tapi nih Kak, misalkan aku nih ya pengen gabung nih sama pecinta kucing Lampung, ada syaratnya gitu nggak sih Kak? Kalau untuk syarat secara pribadi sih nggak ada ya, karena kita komunitas ini ya secara umum. Jadi kalau mau teman-teman atau cat lovers yang ingin bergabung, boleh gabung, ada kontak personnya sendiri, nanti hubungin kontak itu, nanti kapan kita gathering atau kapan kita kumpul-kumpul lagi bisa ikutan gabung. Kalau kayak gitu ada kayak apa, fashion show gitu-gitu nggak sih? Kalau kucing-kucing Kalau gitu-gitu untuk fashion show kita biasanya acara tahunan kita, acara besarnya kita dari pecinta kucing Lampung itu sendiri, namanya itu Cat Show gitu. Ada acara setiap itu tahun ada? diusahakan setiap tahun ada, kemarin-kemarin juga memang udah ada, dan tahun ini sebelum PPKM ini alhamdulillah sudah diselenggarakan itu di bulan Juli 2007, tanggal 27 kemarin. Nah, Sobat Kupas, nanti kita juga akan buka Q&A di kolom komentar Instagram atau Facebook. Nanti kita akan bacain dan tanyain langsung ke Kak Gilang gitu, tips atau apapun seputar kucing untuk Sobat Kupas yang pecinta kucing di rumah gitu. Cat lovers. Nah, cat lovers ya namanya. Nah Kak, kalau di Lampung sendiri kita ngomong ya, atau di Bandar Lampung sendiri, peminat kucing itu biasanya gimana sih Kak? Sukanya tuh lebih ke kucing apa gitu? Jadi untuk dominan ya, para masyarakat ataupun cat lovers itu memiliki kucing yang berjenis Persia. Persia itu bisa jadi Persia medium, Himalaya, big nose, flat nose. Jadi lebih banyak atau lebih dominan ke Persia. Enggak menutup kemungkinan juga mereka juga memelihara kucing
domestik atau bahasanya itu kucing kampung gitu. Karena kita ya, apalagi aku orang awam kan nggak tahu sih, orang paling nyebutnya Persia, Angora gitu. Sebenarnya jenis-jenisnya tuh ada berapa sih Kak? Banyak apa Iya, gimana? jadi untuk orang awam ataupun yang kurang mengerti tentang jenis-jenis kucing itu masih banyak banget kekeliruan tentang kucing Angora. Sebenarnya kucing Angora itu bukan yang mereka sebut itu ya kucing Persia kayak gitu. Jadi kucing Angora sendiri itu sebenarnya di Indonesia itu masih sangat langka dan itu pun hanya beberapa yang punya. Kalau nggak salah itu namanya itu Pak Cacang yang di Tangerang atau Jakarta gitu, itu langsung diekspor dari Turki ya, Angora itu kan. Jadi nggak sembarangan orang punya Angora itu sendiri. Nah, disinilah kekeliruan dari masyarakat umum yang menyebutkan kucing yang berjenis kayak Persia itu kucing Angora, padahal itu bukan gitu. Oh, jadi masyarakat Iya. salah menilai Iya, gitu. salah menilai. Padahal kita kebanyakan Persia. iya. Cuman orang bilangnya Angora, iya. gitu. Cara ngebedainnya tuh apa Kak? Enggak. Harus Cara nanya. bedanya karena banyak macam-macamnya itu kan bisa dilihat dari secara bentuk fisiknya. Misalkan nih Persia oke, kita ada beberapa macam nih, kayak Persia Pig Nose yang hidungnya pesek atau sejajar dengan mata. Terus di bawahnya ada flat nose. Flat nose itu hidungnya agak ke bawah tapi tetap pesek lah kalau bahasa kitanya ya. Terus ada Himalaya. Himalaya itu yang ada spot-spot hitam di kayak di kuping, di tangannya, di kaki atau hidung, itu Himalaya, dan sisanya itu warna putih biasanya. Terus ada lagi kucing kayak Maine Coon. Di luar Persia nih ada Maine Coon, kucing yang badannya besar. Terus lagi ada kucing Scottish. Scottish itu itu, Kak? kucing yang hidungnya pendek, jadi kecil gitu. Terus ada juga kucing Manskin. Manskin itu yang kakinya pendek, jadi kayak lucu banget Oh gitu iya, ya, iya, pendek iya, ya. pernah lihat di Terus ada juga yang kucing nggak ada rambutnya nih, Iya, aku botak pernah lihat. banget, itu namanya Sphinx. Jadi sebenarnya banyak macamnya juga di Indonesia ini udah. Cuman kalau di Lampung kebanyakan lebih ke Persia. Persia. Dan Persia sendiri banyak macam-macamnya lagi Banyak nih, macamnya gitu. juga, iya benar. Kan gue juga ngadopsi ya kita bilangnya. Ngadopsi. Gue ngadopsi kucing karena gue nggak tahu kan. Awalnya gue emang nggak bener-bener nggak tahu sama kucing. Jadi gue ngadopsi aja dan gue nggak tahu itu dia ngomong Persia. Ya udah gue Persia Iya, gitu aja. iya. Kadang itu yang harus diperbaiki Iya. kita ketahui dulu gitu. Nah, gue ngomong adopsi nih Kak. Mm-mm. Hal pertama nih, kayak gue nih kan, gue Iya. belum paham, orang-orang awam banget nih. Hal apa sih pertama yang gue pengen ngadopsi kucing deh gitu? Hal Oke. apa yang dia punya, yang harus dia pahami? Oke, jadi kebanyakan dulu ya, saya juga kan suka lepas adopsi nih. Jadi kebanyakan orang itu yang pengennya tuh murah tapi bagus. Benar. Nah, itu yang lebih penting sebenarnya, jangan lihat dari murahnya, karena sebenarnya ada kualitas, ada harga, ada kualitas gitu loh. Yang pertama kita ketahui itu yang sebenarnya adalah kesehatan dia. Karena kalaupun dia adopsinya itu murah, biasanya itu kesehatannya itu agak di bawah. Misalkan dia ada jamurnya, terus dia tuh suka sakit atau segala macam, itu yang harus kita perhatikan terlebih dahulu karena kesehatannya itu. Setelah itu ya jenisnya, mau jenis apa, karena nggak semua jenis itu nilai adopsinya itu sama. Jadi setiap jenis kucing itu beda-beda jenis. Itu aja sih, jadi perawatan juga. Nah, itu kan itu Kak. Kakak bawa nggak sih hari ini kucing gitu untuk biar sobat kupas di rumah tahu nih kakak punya kucing jenis Jenis Maine Coon, kebetulan kita Maine bawa Coon. Maine Yang Coon. besar tadi ya Kak. Iya, Boleh salah satu. diliatin nggak? Boleh. Boleh. Bisa dibantu Reza. Ini siapa ini, namanya lucu banget. Kenzo. Aman dia ya Kak ya? Aman. Halo sayang. Iya, ini Oh, kita bawa Kenzo namanya. Kenzo namanya. Kenzo. Dia kalau dipegang gitu ini enggak? Apa tuh? Responnya? Gimana nih? Kebetulan Jangan. dia ini tipe yang kalem ya, jadi Kayak kalau gua ya, Kak. Iya. Kalau dipegang juga nggak terlalu panik gitu. Selesai. Mukanya agak garang ya, Sa. Ya, Maine Coon itu emang kayak gitu. Coba. Kelihatan garang tapi Aduh. sebenarnya hatinya baik. Halo Kenzo. Aduh, ngeliatin gua lagi. Nah, ini umurnya Ya. berapa Kak? Kalau Kenzo Umur sendiri? Kenzo ini sekitar 2,5 tahun ya. 2,5 tahun. Nah, kalau untuk umur kucing sendiri 2,5 tahun itu udah dikategorikan tua kah, muda kah? Masih muda ya, sekitar
ABG enggak juga, di atasnya ABG lah. Apa itu? Emang kalau Dewasa. Kalau umur kucing tuh rata-rata berapa sih ya? Untuk bertahan hidupnya. Tergantung dari perawatan, kesehatan dan layaknya kita memelihara kucing itu sekitar, ada itu teman punya sekitar 12 tahun 12 ada. tahun lama juga ya Kak? Lumayan. Ya itu tadi pemeliharaannya. Karena aku ngadopsi itu masih 4 bulan. 4 bulan. Sekarang baru jalan 7 bulan. Iya. Dan masih banyak banget hal yang perlu dipelajari sih, Benar, karena kesehatan. dari jenis-jenis juga tadi beda banget kan. Aku tak macam-macam. pahamnya Persia gitu doang. Nah, kalau nih kucing termahal nih Kak, itu jenis apa sih Kak? Aduh, kucing termahal ya. Sekarang sih untuk nominal ya kurang terlalu mengikuti, tapi setahu saya itu Savannah salah satu kucing yang termahal juga. Savannah. Itu yang gimana tuh Kak? Kucing yang kayak apa ya? Rusak gitu. Caplang kupingnya. Pokoknya adalah susah mendeskripsikannya, itu sekitar 300 ada. 300 juta. Yang tadi Anggora yang kita sebut tadi, yang orang biasa nyebutnya itu sekitar 100 tuh sebenarnya. Wow. Makanya jangan kalau salah di Lampung pilih. sendiri kan? Apanya itu? Di Lampung harga kucing kalau Harga kucing sekitar ya, kalau untuk sebenarnya kucing itu dihargai dengan kesehatan segala macamnya itu, dan juga dari sertifikatnya. Jadi kalaupun dia kayak si Kenzo nih ada sertifikatnya karena dia jelas keturunannya benar-benar Maine Coon. Itu ada sertifikat ya sekitar 8 atau 10-an. Awal beli atau sekarang maksudnya? Awal beli. Kalau sekarang ya tergantung ownernya masing-masing sebenarnya. Nah, kita ngomongin sertifikat tadi, kesehatan tadi. Nah, itu kita dapatnya dari mana, Kak? Itu dapatnya dari mana? Kalau untuk sertifikat itu biasanya kita dapat dari ada tempat yang biasa kembangbiakan kucing, itu namanya cattery. Dari situlah kita mendapatkan sertifikat itu keturunan asli dari jenis itu sendiri gitu. Jadi apa ya, legal gitu maksudnya? Apa gimana sih? Maksudnya itu biar semua orang tahu bahwa kucing yang kita miliki itu ya benar-benar keturunan asli itu. Ada banyak nih kucing Maine Coon nih, tapi mereka nggak bisa nunjukin sertifikat, jadi itu dipertanyakan keasliannya gitu. Kan tadi yang perlu diperhatikan juga kesehatannya tuh, iya kan Kakak bilang. Cara ngecek dia kesehatannya nih gitu, gimana Kak? Ke dokter hewan kah? Atau kata Kakak yang apa tuh tadi? Nama apa tadi? Nama adopsinya? Cattery. Ke Cattery itu gimana itu? Tadi sebelum kita adopsi itu sebenarnya kita lihat dulu kesehatannya, bisa dilihat secara fisik nih. Kalau kita ajak main, dia mau ikut main aktif atau enggaknya, terus cara dia makan mau atau enggaknya. Bisa dilihat sih secara keseharian fisik dia. Gitu juga ya? Begitu. Kalau lincah, kalau dia aktif. Kalaupun gitu. dia mulai misalkan udah lama di kita nih, misalkan dia nyumput, diem, terus lemes, nggak mau makan, nah itu patut dipertanyakan kenapa dengan dia gitu. Oh gitu. Nah itu Sobat Kupas tentang jenis-jenis kucing, harga mungkin harga adopsi, dan ini juga ada Kenzo. Sobat Kupas. Jangan lupa juga pokoknya mention terus ke kita, nanti kita akan tanyain seputar kucing Sobat Kupas di rumah ke Kak Gilang langsung gitu. Kita masuk ke cara merawat nih Kak. Kita kan tadi udah ngadopsi nih gitu. Cara merawat kucing nih kalau kita udah punya kucing di rumah gitu. Karena awal gue punya kucing di rumah, dia takut. Dia masuk ke kolong, gak mau keluar, pokoknya seharian gitu. Cara merawat kucing dari awal dia beli nih. Kalau misalkan dia kan ketakutan gitu, kita bilang bisa stres gitu kadang kan. Itu gimana Kak nanggalanginnya? Jadi banyak banget ya yang nanya, kok baru adopsi nih, baru pindah rumah nih, kok kucingnya sukanya nyumput aja, nggak mau makan. Sebenarnya itu memang biasa, karena bentuk adaptasi dia dengan lingkungan barunya. Jadi dia mengenal dulu lingkungannya bagaimana, tempatnya gimana. Nanti durasi sekitar 2 atau 3 hari dia kayak biasa lagi, main, makan gitu aja sih. Tapi kan kalau di tempat aku udah ada kucing duluan nih, sebelum si Miko namanya datang. Itu berantem gitu juga Kak. Nah itu gimana? Apa harus dipisahin dulu kah atau gimana? Ya karena untuk kucing yang sudah kita rawat lebih awal, dia merasa bahwa itu adalah lokasi dia atau tempat dia, wilayah dia. Jadi dengan datangnya kucing yang baru ini, dia merasa takutnya dia digantiin atau segala macamnya itu ya. Jadi dia meresponnya dengan ya
diajak si yang baru ini kayak berantem gitu. Nah, awal untuk menyatukan mereka ini sebenarnya salah satunya di kandang dulu. Biasanya yang pertama yang ada di rumah terlebih dahulu itu di kandang dulu. Jadi biarkan yang baru ini keliling-keliling dulu di tempat biar dia hafal dulu, terus gantian. Nanti yang kucing baru ini di kandang, yang lama dilepasin. Kayak gitu aja sampai mereka akur sendiri gitu. Oh, kalau aku nggak, aku lepas semuanya dua-duanya. Berantem terus kan? Iya, aku lepas dua-duanya. Itu kita menghindari itu, takutnya berantem malah cakar bener-beneran, malah ada yang kegigit lah, kecakar lah gitu yang kita hindari. Nah, kalau untuk merawat bulunya sendiri, kan ini terbilang lebat gitu ya Kak ya, banyak gitu. Merawatnya ada khususnya gitu nggak sih Kak? Ya, untuk merawatnya sendiri ya kita sebutnya sih grooming ya. Grooming? Jadi grooming itu adalah mandiin kucing. Nah, itu juga perlu kita perhatikan biar bulunya tetap halus, tetap bagus, nggak ngegumpal gitu ya, dan tetap cerah. Jadi nggak kayak buluk atau kotor gitu. Itu juga harus diperhatikan grooming itu. Grooming itu kita bisa sendiri Kak atau ke pet shop? Oke, untuk grooming sendiri kalaupun memiliki skill ataupun pengetahuan tentang grooming ya bisa dilakukan dengan sendirinya, ataupun kalau memang nggak bisa ya bisa menggunakan jasa grooming gitu. Kalau misalkan nih kayak kuku gitu segala macam, ada yang bilang jangan dipotong karena itu pertahanan dirinya gitu. Itu gimana Kak? Kalau untuk potong kuku sih sebenarnya itu untuk yang jangan dipotong itu untuk kucing yang di luar. Jadi kalaupun dia suka keluar masuk di dalam rumah, sebisa mungkin jangan dipotong karena takutnya di luar dia berantem dengan kucing lain, dia kalah. Karena kuku perlindungannya itu kan dari kukunya tuh. Itu udah dipotong dia kalah, ya udah. Kayak gitu. Tapi kalau dia misalkan kayak di rumah aja ya udah nggak apa-apa. Iya, gitu kalau ya. di rumah aja wajib sih sebenarnya untuk dipotong, menghindari kita juga yang nggak sengaja kecakar atau dia garuk-garuk sofa segala macam gitu. Bener-bener, karena apa, tempat tidur aku itu digaruk-garukin, kalau mandi tangan kena gitu nggak kan. sengaja kecakar. Gitu. Nah, kalau misalkan bulu-bulu yang Kenzo di atas ini Kak, itu boleh dipotong nggak sih? Bulu-bulu ini nih, kalau boleh. Karena bulu-bulu itu kan karena dia nggak mengganggu nih, ya nggak usah dipotong. Biasanya yang mengganggu itu daerah belakang, daerah pantatnya gitu, itu yang mengganggu, itu boleh dipotong karena takutnya ada nempel sisa-sisa gitu. kotoran gitu. Karena aku ngerasa kalau masih ada bulu-bulu ini nggak cantik aja gitu. Tapi itu maksudnya nggak berpengaruh kan? Nggak berpengaruh, dia sebenarnya kucing itu nggak kayak anjing ya. Anjing kan harus memang dipotong tuh biar dia lebih cantik. Kalau kucing kan nggak harus dipotong karena kayak gini juga udah memang alaminya dia kayak gini betul, gitu. Betul. Terus aku suka ini kupingnya, bulu kuping ini kan panjang-panjang kan. Aku potong, nggak ngaruh juga tapi. Sebenarnya jangan dipotong karena untuk biar apa ya, kotoran kayak debu segala macam kan nggak masuk tuh ke dalam telinganya, itu sih fungsinya. Jadi lebih baik jangan dipotong. Jangan dipotong sih. Karena aku risih kalau dia kelihatan kan kayak gini-gini tuh, aku potong. Terus yang di bawah tangan itu lah Kak, apa di bawah itu kan kadang di bawah itu kan banyak karena dia di lantai, apa sih, aku potongin juga. Dipotong juga sih. Sebenarnya untuk groomingnya kebetulan kan saya juga ada buka jasa grooming nih, jadi step by stepnya kita bahas sih tentang yang pertama itu ya memang benar potong kuku karena untuk menghindari itu tadi. Lalu yang kedua ya kita potong di tapaknya ini karena di sini sebenarnya sering banget kotor. Dicukur aja pakai alat clipper. Kalau untuk groomer udah pasti ada, dipotong aja biar juga dia nggak, kalau lari nggak kepleset. Jadi kebanyakan tuh lari muter langsung kepleset gitu. Terus ya itu pokoknya bulu-bulu yang memang mengganggu bagi dia boleh dipotong. Tapi kalau kita pengen mandiin sendiri nih Kak gitu, gimana Kak? Asal lap-lap aja Kak, yang penting apa gitu? Kalau untuk step by step tadi, yang pertama ya tetap potong kuku dulu, terus bersihin potong telapak tangan, kakinya, terus jangan lupa juga bersihin telinganya nih. Karena telinga ini rentan juga bisa jadi sarang dari kutu. Itulah yang membuat dia iritasi kadang juga kan, yang kadang ada cairan keluar, itu udah iritasi banget. Terus setelah itu ya step selanjutnya ya pakai sampo, dan sampo itu juga ada tekniknya sendiri-sendiri. Jadi kalaupun mau simple ya pakai sampo, bilas, pakai yang lain juga, bilas lagi, pokoknya sampai benar-benar dia bersih. Itu aja sih. Kalau mandiin kucing itu berapa kali sehari atau berapa minggu? Kalau untuk perawatan sih sekitar paling cepat sih 2 minggu lah.
2 minggu. Karena kan kucing itu juga kan biasanya dia grooming dirinya sendiri, jilat-jilat kayak gitu. Itu udah grooming dirinya Seminggu sendiri. sekali kah? Kecepatan ya? Seminggu sekali kalau dia masih oke sih terlalu cepat sih. Terlalu Paling cepat enggak 2 minggu. Kecuali kalau dia kotor banget ya udah seminggu mandi. Kerajinan berarti.